kaum muslimin. Kemarin masih membahas tentang tauhid. Kita lanjut. Siapa yang mau baca? Silahkan angkat tangan. Naam, barakallahu fikum. Akan baca. Beliau mengatakan, "Fahadha madlulu kalimati tauhid la ilaha illallah." Ini merupakan petunjuk dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Fahiya laysat kalimatan la ma'na laha aw lafdhatan la madlula laha. Dia bukan merupakan kalimat yang tidak memiliki makna, dan dia bukan kalimat yang tidak memiliki arti. Bal hiya kalimatun mushtamalatun ala a'zamil ma'ani. Bahkan kalimat tauhid ini merupakan kalimat yang mengandung makna yang paling dalam, makna yang paling hebat. Wa ajallil maqasid, dan maksud yang paling agung. Wa anbalu al ahdafi wa a'zamiha, dan tujuan yang paling baik dan paling besar. Tauhidillahi jalla wa ala. Tujuan dari kalimat tauhid ini adalah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, supaya hanya Allah lah yang disembah, satu-satunya. Fala yakunul 'abdu muwahhidan illa bitahqiqi ma dallat alaihi la ilaha illallah. Tidak mungkin seseorang menjadi seorang yang muwahhid, seorang yang mentauhidkan Allah, kecuali dengan dia merealisasikan apa yang terkandung pada kalimat la ilaha illallah. Min nafil ubudiyyati an kulli man siwallahi azza wa jalla, yaitu berupa tidak menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, wa itsbatil ubudiyyati bi kulli ma'aniha lillahi azza wa jalla, dan menjadikan ibadah itu hanya untuk Allah semata. Walihada, oleh karenanya, fa inna qaila la ilaha illallah, sesungguhnya seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah haqqan wa sidqan la yad'u illallah. Orang yang benar-benar mengucapkan la ilaha illallah itu dan jujur dalam pengucapannya, dia tidak berdoa kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa la yastaghitsu illa billah. Dia tidak minta tolong dalam keadaan dia sempit, keadaan susahnya, dia tidak minta tolong kecuali kepada Allah. Wala yatawakkalu illa 'ala Allah, dan dia tidak bertawakal kecuali kepada Allah. Wala yatlubul madada illa minallah, dan dia tidak meminta pertolongan, al-madad, pertolongan, illa minallah, kecuali dari Allah. Wala yadhbahu illa lillah, dia tidak menyembelih kecuali untuk Allah. Wala yanzuru illa lillah, dia tidak bernazar kecuali untuk Allah.
wala yasrifu syai'an minal ibadati illa lillahi wahdah. Dan dia tidak menjadikan ibadah itu kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadah-ibadahku, nusuki ibadah-ibadahku, wa mahyaya, kehidupanku, wa mamati, kematianku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Rabb semesta alam, la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya, wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin, demikianlah aku diperintah dan aku adalah orang muslim yang pertama, orang yang berserah diri kepada Allah yang pertama. Wa bihadza yu'lamu anna mujarrada qawli bihadhil kalimati la yakfi. Dari ini diketahui bahwasanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu saja tidak cukup. Bal la budda minal ilmi bima'naha wal fahmi limadluliha. Akan tetapi harus mengetahui apa maknanya dan harus paham apa maksud dan tujuan dari kalimat tersebut. Wala budda minat tahqiqi li ghayatiha wa maqsudiha. Harus kita merealisasikan, mewujudkan tujuan dan maksud dari kalimat tersebut. Min ifradillahi subhanahu wa ta'ala bil wahdaniyah. Dengan mengesahkan Allah, wa ikhlasid dinilah, yang memurnikan agama hanya untuknya. Amma an yaqulal mar'u la ilaha illallah. Adapun seseorang mengatakan la ilaha illallah, thumma yanquduha bimaqalin aw fi'alihi, kemudian perbuatannya atau perkataannya membatalkan kalimat tersebut, ka'an yad'u ghairallahi, seperti dia yang berdoa kepada selain Allah, bi an yaqula madad ya fulan. Ini sering kita dengar ada beberapa lagu sering dinyanyikan, madad ya fulan, madad ya fulan. Madad itu artinya aku minta pertolonganmu wahai fulan. Dia minta kepada makhluk, makhluk yang sudah mati lagi, dia minta pertolongan. Madad ya Husain, aku minta pertolongan wahai Husain. Madad ya Hasan, madad ya Ali, aku minta pertolonganmu wahai Ali, padahal orangnya sudah tidak ada. Au agithni ya fulan, atau wahai fulan, tolonglah aku sedang dalam keadaan genting, tolonglah aku. Au ana a'idzun bika ya fulan, atau dia mengatakan wahai fulan, entah itu jin, entah itu arwah, entah itu orang yang telah mati, ana a'idzun, saya berlindung kepadamu wahai fulan. Dia minta perlindungan pada siapa? Misalnya penunggu hutan tersebut, minta pertolongan kepada jin yang tinggal di daerah tersebut, maka ini termasuk apa? Bentuk kesyirikan, tidak murni lagi tauhidnya. Au multajiun ilaika ya fulan, atau dia mengatakan saya mengungsi kepadamu wahai fulan, saya dalam bahaya dan saya butuh perlindunganmu, butuh naunganmu gitu ana multajiun ilaika ya fulan. Au an yadhbaha au yanzura li ghairillah, atau dia menyembelih atau bernazar li ghairillah, untuk selain Allah. Maka semua ini termasuk sesuatu yang akan merusak tauhid seseorang. Walaupun dia secara lisan mengucapkan la ilaha illallah, akan tetapi perkataannya yang lain atau perbuatannya yang lain, ini bertentangan dengan kalimat tauhid yang telah dia ucapkan.
Fahadha kulluhu naqitun li la ilaha illallah. Maka semua ini merupakan ya sesuatu yang ya membatalkan la ilaha illallah. Mubayyinun laha. Sesuatu yang bertolak belakang dengan la ilaha illallah, tidak sejalan dengan la ilaha illallah. Fala ilaha illallah innama tanfa'u qailaha idza qalaha an fahmin li ma'naha. Maka kalimat la ilaha illallah akan berguna ya bagi seseorang yang mengucapkannya apabila dia mengatakan ya kalimat tersebut ya dengan memahami maknanya. Ya enggak sekedar paham, wa tahqiqin limadluliha. Dia harus mewujudkan ya apa yang terkandung dalam la ilaha illallah. Wa qiyamin li ghayatiha wa maqsudiha. Dan dia harus melaksanakan ya apa yang merupakan tujuan dari kalimat la ilaha illallah, yaitu min tauhidillah, yaitu mentauhidkan Allah ya, wa ikhlasid dinilah, dan mengikhlaskan memurnikan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau mengatakan laqad kana al-musyrikuna alladzina bu'itsa fihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yafhamuna ma'na la ilaha illallah. Ya, adalah orang musyrikin yang mereka hidup ya ketika zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai rasul, mereka mengetahui ya makna dari la ilaha illallah. Lakinnahum istakbaru an qabuliha, akan tetapi mereka sombong ya. Enggak mau mereka untuk menerima kalimat la ilaha illallah. Ya Allah berfirman, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Ya sesungguhnya mereka ini ya apabila diucapkan la ilaha illallah mereka ya istikbar, mereka sombong, enggak mau menerima. Innahum ya enggak mau menerima mereka. Wa yaquluna a inna latariku alihatina li syairin majnun. Mereka mengatakan apakah kami ya akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kami ya demi seorang penyair yang gila ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini membuktikan mereka menyembah banyak Tuhan. Ya, di samping mereka menyembah Allah. Ya. Haitsu fahimu annaha ta'ni tarkal alihati wa butlana ibadatiha min dunillah. Yang mana mereka memahami bahwasanya kalimat ini maknanya yaitu meninggal, kalimat la ilaha illallah ini maknanya yaitu meninggalkan ya seluruh Tuhan yang mereka sembah, dan ya kalimat ini menunjukkan bahwasanya penyembahan mereka terhadap ya sesembahan mereka adalah penyembahan yang batil ya. Walihadza qalu, oleh karenanya mereka mengatakan aja'alal alihata ilaha wahida. Ya, apakah Muhammad ini ingin menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak itu hanya menjadi satu Tuhan? Inna hadza la syai'un ujab. Sesungguhnya ini adalah sesuatu yang menakjubkan. Ai amrun fi ghayatil ajab. Ya, sesuatu yang sangat ya mengherankan, menakjubkan, ya membuat bingung. Thumma akhadhu yatawasawna bainahum ala sabri ala ibadatil alihah. Ya, kemudian ya setelah mereka mengatakan demikian, mereka ya saling ya menguatkan antara ya satu sama lain. Ya, saling mensupport satu sama lain ya supaya mereka tetap bersabar di atas jalan kesyirikan tersebut. Ya, tetap bersabar di atas jalan ya penyembahan kepada Tuhan-Tuhan yang banyak itu. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala ceritakan wan talaqal mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum. Ya, maka pergilah ya sekelompok manusia dari mereka
ya imshu wasbiru ala alihatikum. Artinya terus ya kalian ya beribadah kepada ya Tuhan-Tuhan tersebut dan bersabarlah dalam penyembahan kepada Tuhan-Tuhan tersebut. Inna hadza la syai'un yurad. Ya, sesungguhnya ya ini ya perkara yang apa namanya? Ya, kalian meninggalkan Tuhan-Tuhan itu merupakan sesuatu yang diinginkan oleh ya Muhammad itu. Ya, maka jangan dengarkan dia, tapi kalian ya sabarlah dalam penyembahan kepada Tuhan-Tuhan kalian. Wa yuhadditsu ba'dhum ba'dhan mughtabitina bihadza sabr. Ya, kemudian mereka ya mengajak bicara ya satu sama lain ya mughtabitina bihadza as-sabr. Ya, mereka ya senang dengan apa? Kesabaran ini. In kada la yudilluna an alihatina laula an sabarna 'alaiha. Mereka mengatakan ya Muhammad ini ya hampir-hampir dia menyesatkan kita ya dari Tuhan-Tuhan kita. Ya mempengaruhi kita supaya kita enggak nyembah Tuhan yang telah kita sembah ya sejak lama. Laula an sabarna 'alaiha, akan tetapi untungnya kita masih ya sabar ya untuk menyembah Tuhan-Tuhan tersebut. Ya, maka beliau katakan ai laula annana tahallaina bis sabr wa illa kada an yudillana an hadhihi al aliha wa an ibadatiha fahum arafu ma'na la ilaha illallah. Ya, maknanya ya seandainya kami nggak sabar, ya ya kami akan apa? Disesatkan dari Tuhan-Tuhan ini. Kami akan dijauhkan dari Tuhan-Tuhan yang kami sembah dahulu. Ya dari penyembahan mereka kami akan dijauhkan. Tapi ya untungnya kami masih sabar. Ini kata orang-orang musyrikin. Fahum arafu ma'na la ilaha illallah. Ya dari sini bisa diambil kesimpulan mereka memahami makna la ilaha illallah wa annaha ta'ni ikhlasul ibadati lillahi tabaraka wa ta'ala. Ya makna dari la ilaha illallah itu adalah ya mengikhlaskan ibadah, memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Wal kufru bi kulli ma'budin siwah. Ya dan mengkufuri ya setiap yang disembah selainnya. Wa anna kulla ma'budin siwallahi tabaraka wa ta'ala ibadatuhu batilatun yajibu an yukfara bihi. Dan setiap ya sesembahan selain Allah maka penyembahan kepada mereka adalah penyembahan yang batil. Wajib ya bagi seseorang untuk ya mengkufuri ya peribadahan seperti itu. Ya Allah mengatakan faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Barang siapa yang mengkufuri tagut dan beriman kepada Allah, maka dia telah berpegang pada tali ya tali yang kuat. Ya, berpegang pada tali yang kuat. Ai istamsaka bila ilaha illallah, yaitu berpegang pada la ilaha illallah. Ya, maka dari ayat ini bisa dipahami bahwasanya la ilaha illallah yang mengkufuri tagut, beriman hanya kepada siapa? Allah. Ya. Bi khilafil musyrikin fi zamanil mutaakhir id lam yastakbiru an qabuliha nutqan bal yuraddidunaha marratin wa karratin. Ya. Bi khilafil musyrikin, tidak seperti orang musyrik ya pada zaman sekarang, ya, pada zaman akhir-akhir ini. Id lam yastakbiru an qabuliha nutqan. Ya mereka tidak
ya sombong dalam menerima ya kalimat la ilaha illallah ini dalam pengucapan. Mereka mengucapkannya ya sebagian ya kaum musyrikin ya mereka mengucapkan la ilaha illallah. Bal yuraddidunaha marratin wa karratin. Bahkan mereka mengulang kalimat ini ya dengan banyak ya berkali-kali ya berulang-ulang lakinnahum naqaduha bimaqalihim wa fi'alihim. Akan tetapi mereka membatalkan la ilaha illallah ini dengan ya perkataan mereka dengan perbuatan mereka. Duaan lil maqburin yang mana mereka yang meminta ya pada orang-orang yang telah dikubur. Ya, orang mati mereka minta. Ya, mereka minta ya kepada orang-orang yang telah mati. Istighatsatan bihim. Ya, mereka beristighatsah ya kepada orang-orang yang mati. Iltijaan ilaihim fi tafrijil kurubati. Ya, mereka ya kalau ada kesusahan ya mereka segera pergi kepada kuburan-kuburan tersebut. Ya, ada kesusahan ya bukannya apa? Ya minta tolong kepada Allah dengan sholat, dengan sabar ya, akan tetapi dia ya pergi ke kuburan ya minta kepada orang yang telah mati. Wa qada'il hajat ya, ataupun dia ya minta kepada orang mati tersebut ya supaya hajatnya dipenuhi. Ya, keinginannya, cita-citanya, ya apa yang direncanakannya dipenuhi. Nah, dia minta kepada orang yang telah meninggal. Ma'adzabhin lahum. Ya begitu pula dia menyembelih untuk ya orang yang telah meninggal tersebut, orang yang telah dikubur tersebut. Wa nadhirin wa ghairi dzalika, dan bernazar ya kepada orang yang telah dikubur tersebut. Fa ayyu syai'in yanfa'uhum dzalikan nutq. Maka pengucapan mereka terhadap la ilaha illallah ya ini ya dibatalkan dengan perbuatan yang mereka kerjakan di lapangan. Ya. Jadi sekedar mengucapkan tidak berguna, harus apa? Direalisasikan ya. Diwujudkan dalam ya kehidupan seseorang sehari-harinya. Ya, beda sama orang tadi. Di lisan dia ucapkan la ilaha illallah, tapi ya perbuatannya ya bertentangan dengan la ilaha illallah. Alhasilu anna la ilaha illallah innama tanfa'u qailaha idza haqqaqa ma dallat alaihi. Ya, la ilaha illallah akan berguna bagi seorang mengucapkannya apabila ya direalisasikan ya kandungan-kandungan dari la ilaha illallah. Kama qala Syekh rahimahullah nafi'an jami'a ma yu'badu min dunillah, yang menafikan ya segala sesuatu yang disembah selain Allah, muthbitan al-ibadata lillahi wahdahu la syarikalah, ya menetapkan ibadah itu hanya untuk Allah ya semata, tidak ada sekutu baginya. Ai fala yad'u ilallah, yaitu tidak berdoa kecuali ya kepada Allah, wala yastaghitsu illa billah, tidak minta pertolongan kecuali ya kepada Allah, wala yatawakkal, tidak bertawakal kecuali kepada Allah, wala yadhbahu illa lillah, tidak bersembelih kecuali ya hanya untuk Allah, wala yanzuru illa lillah, tidak bernazar kecuali hanya kepada Allah, wala yasrifu syai'an minal ibadati illa lillah, ya tidak ya menjadikan ibadah itu ya kecuali hanya untuk Allah tabaraka wa taala wahdahu. Ya, oleh karenanya ya ibadah-ibadah ini harus ya ditujukan hanya kepada Allah ya sebagai ya bentuk dari realisasi ucapan kita la ilaha illallah. Nah, maka kalau kita bangun rumah ya maka ya nggak boleh kita
menyembelih ya untuk ya dikorbankan untuk jin misalnya. Ya, kalau jin yang nggak ngamuk kita sembelihin buat jin. Ya, ini termasuk apa? Ya syirik ya. Termasuk syirik ya yang ya bisa mengantarkan kita kepada kebinasaan. Nah, barakallahu fikum. Nah, kita lanjutkan. Sebelumnya ada yang ingin baca? Kalau tidak ada nanti Anda coba baca sendiri ya. Uh, nah, ada yang ingin baca? Nggak ada, coba Anda baca lagi. Kita lanjutkan lagi. Naam. Qala rahimahullah, amma syurutu la ilaha illallah fahiya al-ilmu al-munafi lil jahal. Ya, la ilaha illallah ini punya syurut, punya syarat-syarat. Ya, maka disebut di sini adapun syarat-syaratnya ya diantaranya adalah ilmu. Yang mana ilmu ini ia lawan dari kejahilan. Artinya seorang harus mengilmui la ilaha illallah. Al-yaqinu al-munafi lisyak. Yang kedua adalah yakin. Ya, dia harus yakin bahwasanya hanya ya Allah Tuhan yang berhak disembah. Kemudian wal ikhlasu al-munafi lisyirk. Ya, dia harus ya memurnikan ya ibadahnya hanya kepada Allah, ya tidak berbuat syirik. As-sidqu al-munafi lil kadzib. Dia harus mengucapkan la ilaha illallah ya dengan jujur. Ya, yang jujur lawannya ini adalah bohong atau dusta. Al-mahabbatu al-munafiyatu lil bughdi. Dan harus diucapkan la ilaha illallah ini dengan penuh rasa cinta. Ya, yang mana lawan dari cinta itu adalah kebencian. Ya, tidak boleh diucapkan dengan kebencian. Wal inqiyadu al munafi litark. Ya, harus diucapkan dengan penuh rasa patuh. Ya, penuh ya rasa ya nurut. Ya la ilaha illallah. Al munafi li at-tark. Ya, yang berlawanan dengan apa? Meninggalkan. Al qabulu al munafi rad. Ya, harus ya diterima ya dengan sepenuh hati la ilaha illallah. Ya, jangan ya tolak. Al kufru bima yu'badu min dunillah, di antara ya bentuk syarat dari la ilaha illallah ini adalah ya mengkufuri yang disembah pada selain Allah. Wa qad jama' wa qad jumi'at fil baitaini al-atiyaini. Ya, maka hal-hal ini ya telah disebutkan dalam dua bait ini. Ya, syarat la ilaha illallah itu telah disebutkan pada dua bait syair ini. Ilmun yakinun wa ikhlasun wa sirquka mahabbatin wa qiyadin wal qabulu laha. Di antara ya syarat la ilaha illallah adalah ilmu, yakin, ikhlas, ya, tadi jujur, kemudian cinta, ya patuh tunduk, ya menerima. Wazida thaminuhal kufranu minka bima siwal ilahi minal asya'i qada kulliha. Maka beliau menambahkan syarat ke-8 bahwasanya syarat ke-8 adalah ya mengkufuri ya sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala yang telah disembah oleh manusia. Kemudian ya, dikatakan di sini syarah dari perkataan
Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala, qala rahimahullahu, amma syurutu la ilaha illallah fahiya. Ya, adapun syarat-syarat la ilaha illallah maka dia adalah wa dzakaruha wa hiya thamaniyatu syurutin. Ya, ada 8 syarat. Fa idza qala qailun min aina ataitum bihadhihi syurut. Apabila seseorang yang mendatangi kita kemudian dia menanyakan, ya, dari mana kamu mendapatkan ya syarat-syarat tersebut? Yuqalu minal masdaril ladzi istakhlasat minhu syurutus shalah. Ya, dari tempat, dari sumber yang disimpulkan darinya syarat-syarat salat. Wa syurutul hajj, syarat-syarat haji. Wa ghairu dzalika minal ibadat, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Fakama anna sholata laha syurutun, ya sebagaimana salat itu punya syarat, la tuqabalu illa biha, yang mana salat itu tidak diterima kecuali dengannya. Wal hajju lahu syurutun la yuqabalu illa biha, dan haji juga punya syarat-syarat, tidak diterima haji kecuali dengan ya syarat, seseorang melakukan syarat-syarat tersebut. Wa zakatu laha syurutun la tuqabalu illa biha. Begitu pula zakat, dia punya syarat-syarat yang tidak mungkin ya diterima kecuali dengan syarat-syarat tersebut. Ya, tidak mungkin zakatnya diterima kecuali dengan terpenuhnya syarat-syarat tersebut. Wa ghairu dzalika minat ta'at la tuqabalu illa bi syurutiha. Dan ya ketaatan yang lain maka dia tidak akan diterima kecuali dengan ya syarat-syaratnya. Fakadzalika la ilaha illallah, ya sebagaimana salat demikian, ya haji demikian, umrah demikian, maka begitu pula la ilaha illallah. Ya zakat juga demikian. Ya maka la ilaha illallah la tuqabalu min qailiha illa bisyurutiha. Ya begitu pula la ilaha illallah, dia punya syarat-syaratnya. Wa hiya syurutun ulimat bil istiqra'i wa tatabbu'i li kalamillahi azza wa jal. Ya, syarat-syarat ini diambil dari penelitian dan pencermatan terhadap ya kalam Allah wa kalamu rasulihi wa salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi. Ya, selain diambil dari Al-Quran, ya dia juga ngorek juga. Ya, diambil dari ya kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pernah dikatakan kepada Wahab bin Munabbih rahimahullah ta'ala, alaysa la ilaha illallah miftahul jannah. Ya, bukankah la ilaha illallah itu adalah kunci surga? Ya, maka kata beliau, wala bala walakin laisa miftahun illa lahu asnan. Ya, maka dikatakan ya bahwasanya tidak mungkin sesuatu itu berwudu nah dikatakan alaisa la ilaha illallah miftahul jannah, bala walakin laisa miftahun illa walau asnan. Ya, kunci itu harus punya gigi. Fa in ji'ta bi miftahin lahu asnanun futihalak. Apabila kamu datang ya dengan kunci yang ada giginya, maka kamu akan dibukakan ya pintu surga tersebut. Wa illa lam yuftahlak. Dan apabila kamu tidak bisa ya mendatangi
surga itu dengan kuncinya, maka kamu tidak bisa membukanya. Yushiru bidzalika ila syurutiha wa dawabitiha wa quyudiha al-waridah fi kitabillahi wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Ya, pada perkataan Wahab bin Munabbih tadi ada isyarat ya supaya uh, yushiru bidzalika ila syurutiha, ya, ada isyarat kepada syarat-syarat dari la ilaha illallah. Asnan tadi kunci itu ada giginya. Maka giginya inilah yang disebut dengan gigi-gigi ya dari la ilaha illallah tadi. Dawabitiha, dia punya aturan-aturan. Wa quyudiha, punya batasan-batasan. Al-warida, yang tercantum dalam kitabullah wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Fa in qala qailun, apabila ada seseorang mengatakan inna mujarradan nutqi bi syahadati la ilaha illallah yanfa'u, kita sekadar mengucapkan la ilaha illallah ini bermanfaat, ya, bermanfaat. Wa annaha tuqabbalu biduni dawabit wa biduni syurutin. Qila makna dzalika, dan bahwasanya la ilaha illallah ini ya diterima ya tanpa ya ada aturan-aturan atau tanpa ada syarat-syarat. Qila makna dzalika anna qaulal munafikin idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah yanfa'uhum. Ya, bahwasanya orang-orang munafik ya, diceritakan oleh Allah, mereka datang pada Rasulullah, mereka mengatakan nashhadu innaka la rasulullah. Mereka bersyahadat di depan Rasulullah. Ya. Ya, jika dia mengatakan bahwasanya seorang mengucapkan la ilaha illallah itu ya tanpa syarat, ya tanpa aturan-aturan, itu ya ucapan dia itu akan memberinya manfaat, ya maka ucapan dia ini sama kayak ya seseorang yang menganggap orang yang melakukan ya kemunafikan besar, ya mereka cukup apa? Ya mengatakan nashhadu innaka la rasulullah. Ya, kemudian mereka apa? Masuk Islam. Ya maka ya kenyataannya apa? Tidak seperti itu. Ya kenyataannya tidak seperti itu. Ya, ucapan ini harus ya terpenuhi syarat-syaratnya. Ya, ucapan la ilaha illallah ini harus terpenuhi syarat-syaratnya. Wa kadzalika qauluhum idza laqul ladzina amanu amanna. Ya, seandainya hanya dengan sekedar ucapan, maka ucapan kaum munafikin ketika bertemu orang beriman mereka mengatakan amanna, ya maka perkataan ini akan apa namanya memberi manfaat kepada mereka. Wala yaqulu bidzalika qailun, ya. Ya tidak ada orang yang mengatakan demikian. Nah, intinya ya ucapan itu ya harus diiringi dengan ya amal yang sesuai dengan ucapan tersebut. Ya, kalau tidak ya maka ucapan tersebut ya bisa rusak. Fala ilaha illallah la tuqbalu min qailiha bimujarradin nutqi. La ilaha illallah tidak diterima dari ya orang yang mengucapkannya hanya dengan ucapan. Bal la budda minal ityani bi syurutiha wa dawabitiha al mustamaddah minal kitabi wa sunnah. Akan tetapi ya harus ya mendatangkan ya syarat-syaratnya, aturan-aturannya ya yang dikuatkan dalam kitab dan sunnah.
Wa ja'a anil Hasanil Basri annahu qila lahu inna nasan yaquluna man qala la ilaha illallah dakhala al jannah. Ya, datang kepada Hasan al-Basri, ya, seseorang yang mengucapkan inna nasan, sesungguhnya manusia, mereka mengatakan man qala la ilaha illallah dakhala al jannah. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah, ya, dia akan masuk surga. Faqala man qala la ilaha illallah fa'adda haqqahum wa fardhahum dakhalal jannah. Ya, maka dikatakan, ya, oleh Hasan al-Basri, ya, siapa sih yang akan masuk surga itu dari orang yang mengucapkan la ilaha illallah, ya, takwil dari hadis tersebut, ya, kesimpulan dari hadis yang tadi, ya bahwasanya yang seseorang mengucapkan la ilaha illallah di akhir kehidupannya, dia akan masuk surga. Ya, maka kata Hasan al-Basri, maksud dari perkataan tersebut, man qala la ilaha illallah fa'adda haqqaha. Ya, yang akan masuk surga adalah orang mengucapkan la ilaha illallah, kemudian dia, ya, melaksanakan, ya, hak dari la ilaha illallah. Wa faradhaha dakhalal jannah. Ya, kemudian dia melakukan, ya, kewajiban yang dia, ya, harus lakukan, ya, setelah dia mengucapkan la ilaha illallah, maka orang tersebutlah yang akan masuk surga. Ini kata siapa? Al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala. Barakallahu fikum. Ya, kita sampai sini. Ini sudah halaman 39, ya. Halaman 39. Nah, nanti kita akan masuk, ya, beberapa dari syarat la ilaha illallah. Syarat dari apa? La ilaha illallah. Barakallahu fikum. Ada yang ingin ditanyakan? Tafadhol. Bertanya, Ustaz. Halo? Kedengeran suara anak, Ustaz? Ya. Ya, ini Ustaz. Kan tadi kalau di dalam ini syarat la ilaha illallah itu ada 8. Nah, apakah ini bisa 8 ini maksudnya sudah baku, atau ulama lain mungkin punya pendapat misalnya syarat la ilaha illallah itu 7 atau misalnya lebih dari 8 gitu. Karena kan itu kalau dilakukan oleh istiqro, ya. Dan Anda tahu juga ketika mencari ini. syarat-syarat sholat dan rukun sholat juga kan ada perbedaan masuk sini, tapi itu dalam koridor yang kurang lebih sama. Bagaimana, Ustaz? Nah, ya, untuk syarat la ilaha illallah ini, kalau nggak salah yang 8 ini dari Al-Hafidh Al-Hakami, ya, Al-Hafidh Al-Hakami, yang menyebutkan ini, ya, dalam bait syairnya, dalam manzumah, apa tuh, dalam Sulamul Usul, ya, dalam manzumah beliau Sulamul Usul disebutkan 7 ini, ya. Kalau yang lain ana kurang paham, ya. Apakah ada yang punya syarat-syarat khusus dari la ilaha illallah. Kan ada yang 3, ada yang 5, ya, kita nggak tahu, ya. Cuma yang tahu anak pribadi, ya, ini aja, ya, disebutkan oleh Hafidh Al-Hakami. Hafidh Al-Hakami dalam kitabnya Sulamul Usul. Bro, Ustaz. Naam, ya, aku. Ada Ustaz Chandra Abbas juga ikut nih. Ini bisa ditambahkan, Ustaz, faedahnya, Ustaz.
Na'am barakallahu fikum. Ini pakai Zoom ya. Semoga ini enggak lebih gampang juga ya untuk kita ini ya. Nah, mana Pak Ari, kita tutup mungkin? Ya, silakan Ustaz. Na'am barakallahu fikum. Ya, intinya ya kita hidup ini ya sementara ya. Ya, kita hidup sementara dan yang kita bawa pulang nanti ya adalah amal kita. Ya, seseorang itu ya yatba'ul mayyita salasatun. Yang mengikuti mayit itu ada 3. Ya, ada hartanya, ada anaknya, kemudian ada amalnya. Yadhhabu thnani wa yabqa wahid. Ya, 2 hal akan pergi darinya, anaknya akan pergi ya meninggalkannya dalam kubur. Kemudian hartanya akan pergi meninggalkannya dia di kubur. Wa yabqa amaluhu, yang senantiasa akan setia dengan dia adalah amalnya. Ya, maka ya mari kita memperbanyak amal soleh kita ya sebagai ya persiapan kita menuju Allah Subhanahu wa taala ya. Kita perbanyak amal soleh ya, semoga Allah Subhanahu wa taala ya mewafatkan kita di atas ketaatan kepadanya. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan ya atas perhatiannya. Naktafi bidu'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.